gue tuh karena ini umroh pertama gue, dan gue udah lama diajakin umroh oleh berbagai travel, gue nolak karena gue pengen umroh pertama gue dari duit gue sendiri, gue urus sendiri semuanya, dan fasilitasnya pokoknya yang seminimal mungkin agar gue merasakan lelahnya untuk menunjang kehusuan gue umroh. Jadi gue tuh urus sendiri semuanya. Jadi walaupun gue melalui bantuan beberapa teman ya, tapi nggak melalui travel, gue urus sendiri semuanya, kayak nganter paspor sendiri, ngurus visa melalui teman, tapi gue yang datang sendiri ke teman, kemudian beberapa hal gue lakuin sendiri. Termasuk gue nyari info-info tentang gimana nanti gue tuh di sana. Nah, diantaranya gue ke temen gue yang ternyata dia kerja di BPKH. BPKH itu Badan Pengelola Keuangan Haji. Pantesan dia ngerti banget soal umroh. Karena gue beberapa tahun yang lalu pernah diminta untuk jadi host podcast di sini. Nah, akhirnya yaudah gue ke kantornya dia buat nanya-nanya beberapa hal menjelang gue berangkat umroh. Sekalian gue dikasih kesempatan sama dia untuk nanya-nanya soal haji. Karena gue nih mau umroh udah kayak khusyuk banget dan bersemangat banget, sehingga kayaknya gue juga perlu nyari tahu soal haji, karena gue pasti akan pengen segera haji sih kayaknya kalau udah berangkat umroh tuh. Apalagi masih muda tuh. Gue selalu pengen berangkat haji itu masih muda, karena haji itu diantaranya adalah ibadah fisik yang kita harus mampu secara fisik, dan itu paling pas saat masih muda. Asalkan kita ada dananya dan mulai ngantri sedari dini. Yaudah, temen gue udah nungguin di dalam. Yuk. Jadi ceritanya, gue tadi tersesat. Kenapa saya malah tersesat? Jadi gue ke Menara Bidakara di Pancoran sana. Karena gue taunya kantor BPKH itu di sana. Soalnya gue per Februari 2023 ini mereka udah pindah ke Muamalat Tower di Kuningan. Nah, makanya tadi gue sempat tersesat ke sana. Ternyata udah di sini. Oke, mari kita jalan-jalan ke dalamnya. Ibu Lili, apa kabar? Baik, wah makin keren aja nih. Iya. Selamat datang di gedung kami yang baru. Iya, ini Muamalat Tower. Muamalat Tower ya. Kita udah pindah di sini nih. Katanya per Februari 2023 ini ya? Februari. Udah pernah kesini belum? Ini baru pertama kali. Karena biasanya yang di Menara Bidakara ya. Oh iya, itu kan waktu itu kan kita sewa ceritanya. Oke. Terus habis di akhir Januari. Daripada sewa lagi, kita ngasih uang kepada orang lain. Iya. Mendingan ke anak sendiri. Oh, jadi Bank Bank Muamalat ini adalah anak perusahaan kita lah. Jadi kita sebagai PSP, pemegang saham pendali. Jadi kita punya 82,6% saham di Bank Muamalat, sehingga ya pemiliknya Bank Muamalat ya sekarang BPKH. Dan ini bagian dari pengelolaan dana haji yang di BPKH itu? Ini investasi langsung. Investasi Salah langsung. satu bentuk sebagai investasi dari BPKH. Ya, karena memang seluruh investasi dana haji itu diinvestasikan untuk segala yang bersifat syariah ya Bu ya? Ya, itu udah pasti. Udah pasti ya. Jadi pasti pertama kita harus prinsip syariah, kemudian kita harus kehati-hatian ya. Kehati-hatian. Kemudian harus dikelola secara akuntabel. Iya. Kemudian transparan juga ya. Iya, kita selalu kalau mau lihat di website itu lengkap tuh. Di websitenya BPKH ya. Ada laporan keuangan kita. Dan itu bisa diakses oleh siapapun? Bisa dong nih. Sekarang anak muda sekarang kan Iya. udah nggak baca koran, nggak apa ya. Jadi mereka udah Iya, lihat website. lihat website. Dan kayaknya berusaha untuk
milenial nih, Pak. Ada kafenya. Nah, Iya. ini ya, jadi sekarang kan orang sekarang males antre mungkin ya kalau di Oh, iya, lobby iya. gitu ya. Nah, kalau mereka mau buka rekening, kita siapin nih sambil ngopi-ngopi, mereka bisa self service. Jadi di situ ada Oke. self transaction point. Atau kalau mau lihat-lihat di situ mungkin Habib bisa tuh, itu pakai Oh, touchscreen ya? Jadi Oke. misalnya produknya apa saja, gitu, terus gimana caranya. Dia suka ada standby satu asisten dari karyawan Bank Muamalat kalau memang dibutuhkan mau nanya atau ada kesulitan, nah mereka Oh, siap. kita bisa konsul juga Ada, di sini. ha. Touchscreen, Bisa udah kayak di warteg situ. Bu ya. Warteg kan gitu, touchscreen keluar makanannya. Saya soalnya bakal banyak nanya Iya. soal khususnya nih keuangan haji. Oh, oke. Kemudian karena keuangan haji kan sekarang katanya wah dana haji nih lagi Iya, naik nih. Nah itu dia. biar orang ngerti lah Ngerti ya. ya, kenapa Biar jangan gitu. sampai kita niatnya mau haji tapi masih ngedumel hatinya soal biaya kan akhirnya Benar, mengganggu benar. keikhlasan dan kehusuannya kan. Betul, betul. Terus yang kedua Bu Lilis, aku pengen juga ngobrolin tentang haji untuk anak muda. Oh, Soalnya kan biar masih muda tuh haji, biar kita hajinya iya. nggak ngerepotin orang lain Iya, dan benar, juga sudah. bisa maksimal karena kan ibadah Ah, fisik kan. Betul, betul. Karena Bu, memang haji itu 90% fisik nih ya. Fisik, iya makanya 90%. kalau bisa masih muda lah ya. Nah termasuk nanti mau nanya-nanya nabungnya untuk dana haji udah bisa dari umur berapa dan lain sebagainya. Oh iya, iya. Bu Lilis sendiri di sini sebagai Anggota Badan Pelaksana. Jadi Anggota kan kita Badan ada Pelaksana. 7 ya. 7. Badan Pelaksana kan 7, 1 kepala, kemudian ada 7 orang lagi sebagai Dewan Pengawas. Oh, salah satunya Bu Lilis. Nah ini Husna nih. tetap Keren kan ini? iya Islami. Oh ini juga kebayang nih masangnya. Iya Susah masaknya ya. yang repot nih. Mm. Mari Bu. Ya. Terus dari sini Jadi aja, kayak Din. gua tuan rumahnya ya. Jadi BPKH itu sendiri Bu Lilis. BPKH itu Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah Ya, maksudnya apa betul. tuh? Jadi kita itu memang bertugas untuk mengelola keuangan haji yang berasal uangnya itu sumbernya adalah dari setoran awal jamaah. Kan kita tahu nih, Bib, kalau orang mau haji itu kan diminta untuk setoran awal 25 juta. Ya kan? iya. Nah, itu yang kita mereka daftarnya di bank. Kemudian bank itu atas namanya dia pribadi, QQ Badan Pengelola BPKH. Oh, Jadi oke. mereka akadnya nanti itu wakalah. Jadi mereka mewakilkan kepada BPKH bahwa ini uang 25 juta tolong dikelola oleh BPKH. Memang sementara pintu masuk awal adalah di bank-bank yang Oke. namanya BPS, BPIH. Itu ada 30, banknya juga harus syariah tuh. Bi. Syariah, bahkan sejak pasti. banknya. Ada 30 yang kerjasama dengan BPKH, yaitu baik itu Bank Umum Syariah maupun UUS. Jadi Oke. artinya unit usaha syariah. Ya. Itu ada 30 di Indonesia. 30. Setornya berarti berapa? 25 juta. 25 juta setoran awal. Nah, saat ini total jamaah yang sudah mendaftar itu 5 juta, sekitar 5 juta 300, 5,3. Oke, Itu yang masuk 5,3 di juta. dalam Yang udah BPS. daftar. Iya. Lah kali 25 juta itu yang kita kelola, Bing. Oke. Jadi di situ kita kelola, kita kembangkan. Nanti hasilnya berupa imbal hasilnya itu nilai manfaat namanya. Iya. Nah, nilai manfaat itu fungsinya adalah untuk menambal nanti pada saat dia mau berangkat. Iya. Kan diumumkan nih, kan dia baru 25 nih. Pi. Iya, iya. Kayak tahun kemarin kan diumumkan uang haji 40 juta. Sehingga dia harus nambah 15 kan. Iya. Nah, sebenarnya dia nggak 15, mungkin ada bagian dari imbal hasil yang berupa nilai manfaat, mungkin apakah 1 juta, 2 juta itu dari hasil kelolaan duitnya Iya. dia yang disimpan di kami. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi, gambarannya, Bib. Sebenarnya dana untuk berangkat haji itu tidak 25 juta. Iya, 25 itu hanya down payment lah. Iya, down payment dan nanti kemudian diskonnya itu dari pemanfaatan 25 juta itu ya. Iya, betul. Jadi dari dana yang dikelola 25 juta itu untuk kemudian memberikan diskon agar orang bisa tetap berangkat haji. Iya. Kalau dana hajinya sendiri berapa per orang? Kalau tidak didiskon? Nah, itu kan setiap tahun kan
Berubah-ubah ya? Berupa kepres. Oke. Tahun kemarin itu Bib 98,8 juta. Jadi memang 98,8 tahun juta. 2022. Berarti kan 98, kemudian kita bayarnya cuma 25 juta. Iya. Berarti hanya kurang lebih 30%-nya. Iya, tahun kemarin, tapi dia harus nampak. Jadi kemarin diumumkan kan, jadi itu namanya BPIH. Jadi yang 98,8 juta itu adalah biaya perjalanan ibadah haji. Iya. Tetapi yang dibebankan oleh jemaah itu disebut oleh BP. Kalau Habib dulu pernah dengar zaman dulu tuh ONH. ONH, ya ada ONH. ONH itu adalah biaya yang dibebankan kepada jamaah, biaya perjalanan. ONH itu ongkos naik haji, bener ya? Iya, kalau sekarang namanya BP. BP. Saya tuh dulu jalan-jalan sehat JJS dapat koin ONH satu yang menang. Iya. Nah itu berarti kalau dana ininya berapa yang harus? ONH itu kan beda-beda. Itu tadi saya contohin bahwa BPIH total penjagaran itu kan jumlah 98,8 juta tahun kemarin 2022. Nah, pemerintah mengumumkan BP-nya yang harus dibayar oleh jemaah itu range-nya antara 35 sampai ya average 39 lah, 39-40. Kenapa? Tergantung dari embarkasinya kan. Kalau Aceh makin dekat makin murah, 35. Mungkin kalau yang jauh 40. Nah, dia tinggal bayar kekurangannya tuh 15 kan. Lah, sisanya gap antara 40 ke 98 ini adalah BPKH. Jadi dia bayar 25 di awal, kemudian sekitar 15 jutaan untuk memenuhi sampai selebihnya kurang lebih 60% sampai 70% itu dibayarkan melalui dana yang telah dikelola oleh BPKH. Jadi sebenarnya kalau tidak melalui pemanfaatan di BPKH, tidak dikelola oleh BPKH, kita itu ongkos haji 40-an juta itu cuma nyampe Thailand kayaknya Bu ya. Hajinya di Thailand. Itu cuma pesawat sama visa, dokumen, dia nggak makan, nggak nginep. Bener itu. Akhirnya sekitar 30 sekian juta sampai 40 juta Bu ya. Makanya selebihnya di cover sama BPKH. Dari nilai manfaat itu. Jadi kita kan kemarin contohnya yang tahun kemarin itu katakanlah kita bantu dari nilai manfaat per orang sekitar 60 juta tuh Bib. Per orang. Bayangkan, jadi isunya yang sekarang itu selain dari keadilan itu jadi asumsi kemarin itu, jadi misalnya gini nih, nilai manfaat kita hasil dari 160, ini ruangan saya nih. Oke. Tapi memang ini sementara, jadi sebenarnya kami nanti di lantai 17 lagi. Di lantai 17 lagi direnov. Kalau gitu lanjut ngobrolnya di sini aja Bu ya. Oh gitu, boleh. Oke Habib, selamat datang di ruangan saya. Jadi ini walaupun ruangan sementara kami, jadi artinya karena nanti kita tuh di sini pakai 4 lantai Habib. Jadi saat ini baru 3 lantai karena kita nunggu renovasi. Jadi ini masih bergabung dengan teman-teman karyawan dari BPKH. Dan nantinya kita ada sendiri untuk BP sama Dewasa yang saya sampaikan. Oh iya, di satu lantai sendiri. Khusus. Dan ini ciri khasnya memang setiap ruangan ada kaligrafi nih. Iya, watawasawbil haqi, watawasawbil sabr. Beda-beda tuh nanti ayatnya tuh. Iya, kayaknya Ibu kebagian yang alham dan as-sabr. Jadi menyampaikan kebenaran itu memang harus sabar. Nah, itu yang saya mau tanya tuh. Saya harus sabar. Kami setiap hari itu harus berusaha untuk mensosialisasikan. Ini BPKH ngapain aja sih? Kenapa sih biayanya gede dan sebagainya? Iya. Nah itu. Sekarang yang ngapain aja dulu. Ngapain aja kayak sustain, kemudian berkeadilan itu ngapain aja Bu? Kan di awal kan saya sudah bilang tuh tugas kami kan memang mengelola dana jamaah haji sebenarnya supaya meringankan pada saat mereka berangkat, mengurangi lah, jadi mengurangi pembayaran lunas. Jadi istilahnya kan setoran awal itu 25 juta. Nanti pada saat diumumkan BP-nya atau tadi kalau bahasa lamanya ONH itu mereka harus lunas, itu namanya setoran lunas. Nah mereka supaya tidak memberatkan di setoran lunas itu makanya kita kelola gitu kan. Nanti yang adanya kita memberikan sebagian dari nilai manfaat itu. Nah, yang waiting list kan 5,3 juta. Yang berangkat itu kan 200.000 setiap tahun. Nah, yang kejadiannya itu yang tahun ini contoh 2022. Sebenarnya angka yang sekarang dirasa masyarakat cukup besar, itu sebenarnya dari tahun kemarin itu sebenarnya sama Bib yang tadi saya cerita.
tahun kemarin kan 98,8. Ini BPIH-nya Iya, ya. BPIH-nya. Nah, kemudian yang tahun ini sebenarnya cuma naik tahun kemarin 98,3. Sekarang naik 500.000, 9,8 gitu Oke. ya. Nah, dari tahun 2005 kenapa nggak serame ini, nggak ribut? Karena waktu itu tahun kemarin semua biayanya di-cover oleh BPKH. Jadi dia hanya membayar tadi antara 35 sampai 40. Iya. Jadi sisanya katakanlah 40 ke sementara kan gampangnya 100 lah ya. Iya. 60 jutanya itu di-cover oleh 60%-nya berarti di-cover oleh BPKH. Oleh BPKH gitu. Nah, Kenapa kita waktu itu masih merasa sanggup? Karena kan ini yang berangkat cuma 50% yang kemarin. oh kuotanya, iya. gitu ya. Iya. Satu. Dan waktu itu pengumumannya dari Saudi untuk ada biaya peningkatan yang namanya maser itu the last minute, nggak mungkin kita menagihkan lagi. Gitu ceritanya. Jadi waktu itu udah karena the last minute udah nggak ada waktu lagi untuk menagihkan. Jadi pilihannya hanya apakah Indonesia jadi berangkat atau kalau misalnya jadi berangkat ya harus nambah. Harus nambah yang kita kalau nggak salah sekitar 1,5 triliun waktu itu nambahnya. Lah ini akhirnya keputusan dari pemerintah udahlah kasihan 2 tahun sebelumnya kan nggak berangkat. Iya, karena pandemi. Makanya terus udahlah tetap diberangkatkan tapi 50%. Dan kekurangannya itu ditalangin oleh BPKH. Namun di tahun 2000 sebenarnya kan nggak jauh, nggak berbeda nih dari sisi angka. Cuman kenapa rame gitu ya? Karena sekarang yang berangkat kan 220. Kalau itu BPKH harus nalangin semua seperti tahun sebelumnya, itu nanti hasil nilai manfaatnya ini akan habis. Iya kan? Nggak nutup gitu. Nggak nutup, iya. Jadi akhirnya kan tidak ada berkelanjutan kan? Nggak sustainable. Nah, nggak sistemnya di situ. Oke. Satu. Terus yang kedua, kita usulin kenapa di sini porsinya yang bukan usulin kami ya dari Kemenak kan ya, 70-30. Artinya biar jamaah membayar 70%, kita hanya menutup 30%. Oke. Kalau yang kemarin kan 60. 60. Dan sekarang kan 30. Iya. Nah, itu kenapa? Kenapa? Pertama ya tadi nggak sustain kan? Iya, nggak sustain. Yang kedua, kita harus memikirkan bahwa yang hasil nilai manfaat itu jangan dibayarkan untuk semua jamaah yang berangkat sekarang 200.000. Kan masih ada 5,1 kan 5,3 Iya. 5,1 juta orang yang sudah waiting list. Mereka juga berhak menikmati nilai dan manfaatnya. Itu yang adil maksudnya. Dan sebenarnya berarti dengan dikelola dana setoran awal haji kita oleh BPKH, kita itu bukan hanya dapat pahala haji nantinya ketika menunaikan, tapi pahala berbagi, sedekah ya. Karena kan dana manfaatnya itu untuk bukan cuma hajinya kita, tapi hajinya 5,3 juta orang itu kan ya. Akhirnya kita dapat pahala, saling ta'awun kan, saling gotong royong dalam kebaikan. Nah, soal yang kenaikan dana haji. Nah, itu kan akhirnya diusulkan oleh Kementerian Agama melalui DPR. Itu melalui Kemenak Pak, Menteri, masih masih Kementerian Agama. Jadi kemarin itu kan yang mengumumkan kan Pak Menteri. Pak Menteri. Pak Menteri itu paham banget Pak, maksudnya di Kementerian Agama itu paham banget dengan kondisi keuangan BPKH. Jadi maksudnya mereka juga memikirkan tadi kan keadilan yang nomor satu. Ini nggak adil kalau BPKH hanya memberikan hasil dengan manfaat itu diberikan semuanya kepada jamaah yang berangkat gitu kan. Makanya dia mengurangi tadi kan yang tadinya 60% jadi 30%. Tapi akibatnya pada teriak kan masyarakat karena kaget yang tadinya kemarin 40 juta gitu kan atau 35 sekarang jadi 69. Tapi sebenarnya kan ini belum final tuh Bi. Belum final juga, baru usulan Kemenak. Nanti masih digodok lagi sama DPR kan perwakilan masyarakat. Iya. Karena kan kalau dengar-dengar di suara masyarakat saya baca kan pada protes juga siap gitu kan. Jadi angkanya masih tentatif ya. Misalnya masih akan didiskusikan. Masih digodok. Ini nanti kami 3 hari ini FGD sama DPR mungkin antara Senin kami dipanggil lagi, mungkin Selasa kali ya diumumkan untuk kepastiannya tuh Bi. Tapi sebenarnya ya 69 tadi ya cukup reasonable lah ya. Jadi artinya ya gini, kan katanya Habib mau umroh tuh ya? Iya, aku mau umroh. Berapa tuh bayar umroh tuh Bi? Aku bayar itu sekitar 30 juta. 30 juta berapa hari di sana Bib? Di sana 9 hari doang. 9 hari 30 juta. 30 juta. Bayangin nih Bib, orang haji 40 hari. Jadi harusnya kalau haji 40 hari ya gampangannya 4 kali lipat. 4 kali lipat berarti 120 juta. Dia cuma suruh bayar 69. Ini masih bisa turun loh ya.
Kalau Iya. Sebenarnya masuk akal iya ya. kan, Bib, Iya. gitu loh. Tapi itu dia masyarakat ya kaget aja sih karena Iya. sebenarnya biasanya 35, 40 kok sekarang Iya. tiba-tiba jadi Iya, 69. di bawah 69. gitu. Padahal 69 pun itu sebenarnya masih didiskon dari yang 90 sekian juta kan, Iya, hampir 100 terus juta. ada juga ini living cost apa dibalikin nanti. Kalau haji kan ada uang saku tuh, Bib. Oh, diberi uang. Ada. Biasanya itu tahun-tahun kemarin tuh 1.500 real. Oke. Nah, ini yang tahun ini yang katanya dari Kementerian Agama juga akan diturunkan. Kenapa? Karena sebenarnya hitungan 1.500, saya ingat banget orang tua saya dulu berhaji itu udah dapat uang saku 1.500 real, tapi waktu itu dia bawa beras. Oh, iya. Makanannya ini sendiri, tujuannya kan itu. Tapi kalau haji sekarang tuh udah kayak umroh, Bib. Iya. Dikasih makan 3 kali, Dan- katanya juga. Iya, kebetulan aku kemarin yang tahun lalu haji 2022 musim haji, Iya. itu kan banyak dapat foto-foto jemaah haji dari sana. Nah, Iya. kemudian aku bantu juga share di media sosial. Dan memang fasilitasnya udah enak Udah banget. kan, udah nggak kalah. Bahkan orang tua yang udah tua banget itu dibantu banget, sampai ada banyak petugas haji yang Petugas banyak. masangin salep ke banyak orang 4.200 tua. petugas Iya. kesehatan. petugas kesehatan. Jadi setiap kloter ada 1 dokter, ada 2 perawat. Iya. Dan itu semua hanya senilai 69 juta usulannya ya. Iya. Dan sebenarnya itu masih bisa turun sih. jadi sebenarnya itu angka yang diusulkan oleh Kementerian Agama agar kita juga berkeadilan dan sustainable itu ya. Iya, jadi kalau Agar- sustainable dilihat dari BPKH-nya Iya. supaya ini tetap sustain keuangan ini gitu kan. Jadi harapannya kan ke depan itu jamaah haji itu nggak perlu lagi ngelunasin ada Iya. setoran lunas tadi, Bib. Heeh. Karena kan dari uang yang dia serahkan nanti kita kelola. Betul. Pada saat hari hanya dia berangkat 10 tahun, 15 tahun itu udah cukup. Iya. Dan kalau langkah ini nggak diambil berarti beberapa tahun lagi kita justru akan bayar dana kalau mau haji itu hampir 100 juta kan. Iya, betul. Dan kontroversinya akan lebih gede kalau dibiarkan karena uang yang sudah disetorkan oleh kita kemarin di dana awal 25 juta itu tiba-tiba generasi yang kesekian misalnya Iya. jamaah haji 2027 itu udah harus nyetor Iya, hampir karena 100 juta. Iya, betul. Jadi yang dapat enaknya dari dana manfaat BPKH itu cuman Yang 5 berangkat. jamaah haji di 5 tahun ini ya. 5 tahun Yang berangkat. jamaah haji ini. Ada ya itu yang dibilang nggak adil. Terus itu juga Habib mungkin pernah dengar istiqoah. Iya, manis toto ilaihi sabila. Jadi haji bagi yang mampu. Iya. Oke. Nah, itu kemarin tuh kalau nggak salah di bulan November tuh Hib, ada muzakarah para kiai di situ Bondo. Jadi Oke. mereka mengatakan bahwa nggak benar haji itu kan harus tadi ya, itu harus Iya. mampu lah. Kemudian definisi mampu itu artinya didefinisikan lagi bahwa dia harus membayar haji lebih tinggi daripada nilai manfaat atau bahasanya yang dari hasil nilai manfaat BPKH Oke. tadi. Agar Jadi memenuhi makanya- syarat mampu. mampu. Jadi jangan 60-40 gitu kan. Oke. Ya minimal paling tidak 51-49. Jadi kan. harus lebih banyak jamaahnya yang menanggung, bukan BPKH. Iya, itu kemarin. Agar kesepakatan bisa disebut seperti betul-betul itu. mampu ya. Iya. Terus sambil lihat ini deh. Jadi karyawan BPKH itu, Wib, di sini tuh 70% milenial, Anak muda semua. anak muda. Jadi pasti ada lounge untuk ngopi-ngopi. Ini di sini saya nggak bisa nyuguhin Iya, apa nih. iya. Ada Iya, saya kulkas mau tapi protes agak nggak ada repot kopi. juga. Ibu udah terlalu banyak diprotes soalnya. Ada. Berarti kita sambil ngopi di sana, Bu ya? Nah, sambil ngopi di lounge yuk, siap. biar kita lihat tuh. Wib. Di sini ada tim saya, SDM, umum, perencanaan, pengkajian. Waalaikumsalam. Habis ini kan para milenial semua ini. Nah, ini tim humas ya. Ini ada Mas Rizky di sini. Nah, ini ruang lounge kita. Jadi kalau siang buat makan siang teman-teman. Oke. Break out namanya. Jadi ini tempat